Jadi tentang memory stand sudah, absent-mindedness sudah. Saya akan membahas tentang outline. Kalau ada yang suka berpresentasi, keluar dari sini nggak perlu pakai kertas lagi. Saya akan membahas sedikit tentang teknik membaca. Tahukah Bapak dan Ibu, ketika kita membaca buku, kalau baca buku-buku yang saintifik, yang serius, kita hanya bisa mengingat 10-20%. Right? You tutup buku, tap. Terus saya nanya, Ibu tadi baca buku apa? Buku ini, isinya apa? Biasanya, ya gitu deh. Right? Oke? Right? Itu banyak terjadi. Jadi teknik membaca ini menjadi penting. Saya tidak akan mengajarkan tentang A, I, U, E, O, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Omnya Budi, atau ini selingkuhannya Budi. No, saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya ketika kita membaca, sebagian besar informasi itu masuk. Oke. Ada yang ingin tanya dulu tentang ini? Ya, Bapak gimana? Ada hubungannya dengan IQ? Baik, ada. Kalau Bapak punya anak Bapak teliti, memiliki kecenderungan untuk teliti, saya yakin anak Bapak memiliki memori yang kuat. Memori berkenaan dengan ketelitian. Memori berkenaan dengan kreativitas. Memori berkenaan dengan imajinasi. 3 hal ini. Oke. So, ketelitian, kreativitas, dan imajinasi. Ketika kita improve memorinya, kita memaksa dia punya otak, pikiran tepatnya, untuk berlatih. Jadi mental fitnessnya naik. Setelahnya pengukuran intelijensia kuantitatif menggunakan IQ akan naik. Tapi IQ-nya ini tertentu, Pak. Ingat kembali, kecerdasan itu ada 7. Mulai dari logik, bahasa, musik, spasial, interpersonal, antarpersonal. Yang mana yang akan diimprove? Seperti itu. Jadi tidak semuanya. Tapi kalau overall, dia akan improve. Seperti itu. Oke? So, ada lagi? Tidak? Oke, saya lanjut kalau begitu. Sekarang saya akan masuk ke yang ini, metodenya dulu. Oke? So, ini adalah conscious. Ini berkenaan dengan conscious. Selama sekitar 3 tahun belakangan ini saya melakukan yang disebut desktop research. Jadi mengumpulkan dari berbagai penelitian orang yang ada di buku-buku. Oh ya, salah satu buku yang terbaik yang saya pernah baca itu namanya Inside the Brain, karangan Ronald Kotula. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu seperti apa sih cara kerja otak kita, Inside the Brain, coba di Amazon.com, itu bagus sekali. Oke, so yang pertama saya akan membahas tentang 10 prinsip bagaimana untuk mengincrease memori kita. Oke, saya langsung masuk prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah berbagai mitos yang salah tentang daya ingat. Daya ingat itu nggak ada kaitannya dengan pintar. Bapak dan Ibu mau pintar mau enggak, itu nggak ada kaitannya dengan kecerdasan. Dengan daya ingat. Kenapa? Pintar itu adalah output dari berpikir. Mengingat, daya ingat itu adalah manifestasi dari mengingat. Ketika kita berpikir, informasi yang masuk A, yang keluar bisa B, bisa C. Tergantung dari previous knowledge, tergantung dari proses Bapak dan Ibu berpikir. Tapi ketika kita mengingat, yang masuk A, yang keluar harus A. Itu sebabnya yang keluar tadi dari 1 sampai 20, tadi Ibu tidak akan bertanya lagi, harus urut. Ya memang harus urut, karena daya ingat. Oke? Lalu, mengingat tidak sama dengan menghafal. So, ini adalah insight baru untuk Bapak dan Ibu yang punya anak. Ketika Bapak dan Ibu mengajarkan anak Bapak dan Ibu, jangan meminta mereka untuk menghafal. Menghafal adalah suatu proses di mana kita membaca suatu informasi, tapi tidak disajikan sesuai dengan selera kita. Apa yang you lakukan? You paksa dia.
repetisi. Secara tidak langsung you menyiksa. Kenapa? So, begini. Besok dia ujian, kemudian you belajar dong, you belajar. Ulang lagi. Malam itu dia bisa. Nah, ini bahayanya menghafal. Ketika dia masuk ke ruang kelas, soal dibagikan, tap. Nomor 1 dia bisa, nomor 2 bisa, nomor 3 bisa, nomor 4. Semalam saya belajar nomor 4 apa ya? Semakin dipres, semakin ditekan oleh dia, semakin dicari, semakin lupa. Anehnya ketika dia keluar, saya mesti jawab itu tuh. That's the product of menghafal. Kalau yang menghafal, yang terjadi adalah seperti itu, karena tidak ada jejak. Bapak dan Ibu bisa mengingat dengan sangat baik kalau ini informasi saya baca masuk melalui sensis saya, panca indera saya, itu harus ada jejaknya di sini, harus ada trace-nya di sini. Saya pernah memberikan coach ke 2 individu yang berbeda, jadi one on one. Yang satu mantan klien hipnoterapi, karena dia mahasiswi kedokteran, dia harus mengingat banyak nama-nama Latin, dia harus mengingat itu. Oke. Yang satu adalah mantan dokter. Dia ingin mengingat, mengimprove ingatannya. Dia sekarang cenderung pelupa. Dua-dua bisa diimprove. Bagaimana caranya? Untuk kasus yang pertama, kasus mahasiswi kedokteran, karena dia harus mengingat bahasa-bahasa Latin, sementara melihat aja nggak tahu, melihat aja belum pernah. Bahasanya aja dia nggak tahu artinya. Bagaimana dia bisa melihat, mengingat? Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, dia harus buat nih jejaknya. Bagaimana cara membuat jejaknya? Buat pemahaman buatan. Saya tulis jejak pikiran, ya. Jejak pikiran itu ada 2. Tapi dua-dua sama sebenarnya. Pemahaman. Yang satu buatan, yang satu benar-benar paham. Kurang lebih bahasa sederhananya seperti ini. So, Bapak dan Ibu datang ke suatu meeting, kemudian dijelaskan presentasi bla 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 bla. Ketika you nggak paham, jangan harap you bisa mengingat. Believe me. Karena you nggak punya trace di sini, nggak ada jejaknya. Jejak itu adalah berupa gambar, persepsi terhadap informasi yang diberikan. Ketika you nggak punya trace-nya, bagaimana you bisa mengingat? Your mind itu sama seperti komputer. Dia harus di-store. Nah, pemahaman buatan itu saya berikan untuk metode-metode seperti kalau bahasa Latin, bahasa asing. Bagaimana Rajan Mahadevan? Cek di internet Rajan Mahadevan. Dia itu bisa mengingat Webster setebal ini. Bahasa Inggris artinya dengan bahasanya dengan artinya. Tapi kalau itu cuma biasa ya. The beauty of Rajan Mahadevan, dia ingat kata, artinya, dan ada di halaman berapa. Now check this out. You tahu ini? Oke, so tanya dengan anak, ibu, 3,14. And the beauty of this, untuk ini aja, di luar negeri itu ada kompetisinya. Now, dicatat ini, cek di kalkulator, tapi jangan pencet 22/7, tapi P. Salah, you komplain ke Pak Hardi, iya. Kalau salah, you komplain. Oke, tapi ini belum seberapa. Hideaki Tomoyori, pemegang rekor dunia, dia bisa mengingat angka Pi 33.144 angka di belakang koma. So your mind very powerful.